Saya mulai. Dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi dibuat merkala pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus. Juga dibuat mereka pakaian-pakaian kudus untuk Harun, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuatnyalah baju efod dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. Mereka menempa emas papan dan dipotong-potong nyala itu menjadi benang emas untuk dipakaikan pada kain ungu tua, pada kain ungu muda, dan kain kirmisi, dan pada lengan halus buatan orang ahli. Dibuat mereka lah tutup bahu pada baju efod itu yang disambung kepadanya, di kedua ujungnya lah baju efod itu disambung. Sabuk pengikat yang ada pada baju efod itu adalah serias dan sama buatannya dengan baju efod itu, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dikerjakan merkala bermata kirisopras, yakni dililit dengan ikat emas, diukirkan padanya nama para anak Israel yang diukirkan seperti meterai. Ditaruhnyalah itu pada kedua tutup bahu baju efod sebagai permata peringatan untuk mengingat orang Israel seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuatnyalah tutup dada, buatan seorang ahli. Buatannya sama dengan baju efod, yakni dari emas, kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dan lenan halus yang dipintal benangnya. 4 persegi dibuatnya itu, lipat 2 dibuatnya mereka tutup dada itu, sejengkal panjangnya dan sejengkal lebarnya. Ditata mereka lah itu dengan 4 jajar permata yaspis, merah, krisolit, malakit. Itulah jajar yang pertama. Jajar yang kedua permata batu darah, lasurit, yaspis hijau. Jajar yang ketiga, permata ambar, aki, kecubung. Jajar yang keempat, permata piros, krisopras, dan nefrit, dililit dengan ikat emas. Demikianlah permata-permata itu dalam tataannya. Sesuai dengan nama para anak Israel, permata itu adalah 12 banyaknya, dan pada tiap-tiap permata ada diukirkan seperti materai, nama salah satu suku dari yang 12 itu. 자, 제크리. 안녕하세요. 안녕하세요. 제크리, sekarang kita sedang membaca Keluaran pasal 39 ayat 15. Setelah Abeng membaca dan Zekri bacanya. 15. Zekri sekarang 네, ayat 지금. 15. Saya sekarang. 네. Ya, Juga dibuat merkala untuk tutup dada itu untai berpilin, yang buatannya sebagai tali berjalin dari emas murni. Dibuat merkala 2 ikat emas dan 2 gelang emas, dan kedua gelang itu dipasang pada kedua ujung tutup dada. Dipasang merekalah kedua untai emas yang berjalan itu pada kedua gelang itu di ujung tutup dada. Kedua ujung lain dari kedua untai berjalan itu dipasang merekalah pada kedua ikat emas itu.
Demikianlah dipasang pada tutup bahu baju efod di sebelah depannya. Dibuat merekalah 2 gelang emas dan dibubuk pada kedua ujung tutup dada itu, pada pinggirnya yang sebelah dalam yang berhadapan dengan baju efod. Juga dibuat merekalah 2 gelang emas dan dipasang pada kedua tutup bahu baju efod, di sebelah bawah pada bagian depan dekat ke tempat persambungannya, di sebelah atas sabuk baju efod. Kemudian diikatkan merekalah tutup dada itu dengan gelangnya kepada dalam baju efod dengan memakai tali ungu tua, sehingga tetap di atas sabuk baju efod, dan tutup dada itu tidak dapat bergeser dari baju efod, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuatnya lah gamis baju efod buatan tukang tenun dari kain ungu tua seluruhnya. Leher gamis itu di tengah-tengahnya seperti leher baju zirah. Lehernya itu mempunyai pinggir sekelilingnya supaya jangan koyak. Dibuat merekalah pada ujung gamis itu buat 5 dari kain ungu tua, kain ungu muda, dan kain kirmisi yang dipintal benangnya. Dibuat merekalah giring-giring dari emas murni dan ditaruhnya giring-giring itu di antara buah delima. Pada ujung gamis itu berselang-seling di antara buah delima itu. Sehingga satu piring-piring dan satu buah delima selalu berselang-seling pada sekeliling ujung gamis yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuat merekalah meja dari lenang halus buatan tukang tenun untuk Harun dan anak-anaknya. Serban dari lenan halus, destar yang indah dari lenan halus, celana lenan dari lenan halus yang dipintal benangnya. Tali pinggang dari lenan halus yang dipintal benangnya. Kain ungu tua, kain ungu muda, kain kirmisi, dari tununan yang berwarna-warna seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Dibuat mereka lah patam jamang yang kudus dari emas murni, dan pada jamang itu dituliskan tulisan diukirkan seperti materai kudus bagi Tuhan. Dipasang merekalah pada patam itu tali ungu tua untuk mengikatkan patam itu pada serbannya di sebelah atas seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah diselesaikan segala pekerjaan melengkapi kemah suci, yakni kemah pertemuan itu orang Israel telah melakukannya tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah mereka melakukannya. Dibawa merekalah kemah suci itu kepada Musa, yakni kemah dengan segala perabotannya, katanya, papannya, kayu lintangnya, tiangnya, dan alasnya. Tudung dari kulit domba jantan yang diwarnai merah, tudung dari kulit lumba-lumba tapir, Tabut hukum Allah dengan kayu-kayu pengusungnya dan tutup pendamaian. Meja segala perkakasnya dari roti sajian. Kanting tali emas murni, lampu yang harus teratur di atasnya, dan segala perakasnya, minyak untuk penerangan. Mesbah dari emas, minyak urapan, ukupan dari wangi-wangian, tirai pintu kemah. Mesbah tembaga dengan kisi-kisi tembaganya, kayu-kayu pengusungnya dan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan alasnya. Layar pelataran, tiangnya dan alasnya, dan tirai untuk pintu gerbang pelataran, talinya dan patoknya, segala perkakas untuk pekerjaan
mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Pakaian jabatan yang dipakai apabila diselenggarakan kebaktian di tempat kudus, pakaian kudus untuk imam Harun, pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Demikianlah dilakukan orang Israel segala pekerjaan melengkapi itu. Dan Musa melihat segala pekerjaan itu, dan sesungguhnya lah mereka telah melakukannya seperti yang diperintahkan Tuhan. Demikianlah mereka melakukannya. Lalu Musa memberkati mereka. Amin. 자, 이나 pasal 40. Mulailah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Pada hari yang pertama dari bulan yang pertama, haruslah engkau mendirikan kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau tempatkanlah di dalamnya tabut hukum, dan kau pasanglah tabir sebagai penudung di depan tabut itu. Kau bawalah ke dalamnya meja dan taruhlah di atasnya perkakas menurut susunannya. Kau bawalah ke dalamnya kandil dan kau pasang lampu-lampunya di atasnya. Kau taruhlah mezbah emas untuk membakar ukupan di depan tabut hukum. Kau gantungkanlah tirai pintu kemah suci. Kau taruhlah mezbah korban bakaran di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu. Kau taruhlah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu, lalu kau taruhlah air ke dalamnya. Haruslah kau buat pelataran keliling, dan kau gantungkanlah tirai pintu gerbang pelataran itu. Kemudian kau ambillah minyak urapan dan kau urapilah kemah suci dengan segala yang ada di dalamnya. Demikianlah harus engkau menguduskannya dengan segala perabotannya sehingga menjadi kudus. Juga kau urapilah mezbah korban bakaran itu dengan segala perkakasnya. Demikianlah engkau harus menguduskan mezbah itu sehingga mezbah itu maha kudus. Juga kau urapilah bejana pembasuhan itu dengan alasnya, dan demikianlah engkau harus menguduskannya. Kemudian kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan kau basuhlah mereka dengan air. Kau kenakanlah pakaian yang kudus kepada Harun. Kau rapi dan kau kuduskanlah dia supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Juga anak-anaknya kau suruh mendekat dan kau kenakanlah kemeja kepada mereka. Urapilah mereka seperti engkau mengurapi ayah mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan ini terjadi supaya berdasarkan pengurapan itu mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya turun-temurun. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Demikianlah dilakukannya. Dan terjadilah dalam bulan yang pertama tahun yang kedua pada tanggal 1 bulan itu, maka didirikanlah kemah suci. Musa mendirikan kemah suci itu, dipasangnya atas-atasnya, alas-alasnya, tintarnya, papan-papannya, dipasangnya kayu-kayu, lintangnya, dan didirikannya tiang-tiangnya. Dikembangkannya lah atap kemah yang menudungi kemah suci, dan diletakkannya lah tudung kemah di atasnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Diambilnya lah loh hukum Allah dan ditaruhnya ke dalam tabut. Dikenakannya lah kayu pengusung pada tabut itu, dan diletakkannya tutup pendamaian di atas tabut itu.
Dibawanya lah tabut itu ke dalam kemah suci. Digantungkannya lah tabir penudung dan dipasangnya sebagai penudung di depan tabut hukum Allah seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditaruhnya lah meja di dalam kemah pertemuan pada sisi kemah suci sebelah utara, di depan tabir itu. Diletakkannya lah di atasnya roti sajian menurut susunannya di hadapan Tuhan, seperti yang diberitakan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannya lah kandil di dalam kemah pertemuan berhadapan dengan meja itu pada sisi kemah suci sebelah selatan. Pasangnyalah lampu-lampu di atasnya di hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannya lah emas di dalam kemah pertemuan di depan tabir itu. Dibakarnya lah di atasnya ukupan dari wangi-wangian seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Digantungkannya lah tirai pintu kemah suci. Mezbah korban bakaran ditempatkannya lah di depan pintu kemah suci, yakni kemah pertemuan itu, dan dipersembahkannya lah di atasnya korban bakaran dan korban sajian, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Ditempatkannya lah bejana pembasuhan di antara kemah pertemuan dan mezbah itu. Lalu ditaruhnya lah air di dalamnya untuk pembasuhan. Musa dan Harun serta anak-anaknya membasuh tangan dan kaki mereka dengan air dari dalamnya. Apabila mereka masuk ke dalam kemah pertemuan dan apabila mereka datang mendekat kepada mezbah itu, maka mereka membasuh kaki dan tangan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Didirikannya lah tiang-tiang pelataran sekeliling kemah suci dan mezbah itu, dan digantungkannya lah tirai pintu gerbang pelataran itu. Demikianlah diselesaikan Musa pekerjaan itu. Lalu awan itu menutupi kemah pertemuan dan kemudian Tuhan menemui kemah suci. Hingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan sebab awan itu hinggap di atas kemah itu dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Apabila awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari setiap tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, maka mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik bersama, sebab awan Tuhan itu ada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel pada setiap tempat mereka berkemah. 아멘. Amin. Amin. 아멘. 자, 이제 우리 비디오 볼게요. 비디오. 비디오 어디 갔냐? Bagian pertama dari kitab Keluaran menceritakan kisah tentang bangsa Israel kuno yang diselamatkan dari perbudakan. Dan ketika seseorang berkata kisah Keluaran, kisah itulah yang dimaksudkannya. Namun kitab Keluaran mempunyai bagian kedua di mana Musa memberikan 10 perintah Allah kepada bangsa Israel beserta dengan instruksi pembangunan kemah suci. Yang menghubungkan kedua bagian tersebut adalah kisah penting berikut ini. Umat Israel mengembara di padang belantara. Lalu, sampailah mereka di sebuah kaki gunung yang disebut Sinai. Disinilah kehadiran Allah datang secara dramatis dalam rupa awan badai yang dahsyat. Nah, mari kita berhenti sejenak untuk berbicara tentang konsep kehadiran Allah ini.
Karena ini sangat penting untuk memahami kelanjutan kitab ini. Dalam permulaan Alkitab di Taman Eden, manusia ada dalam hadirat Allah. Mereka memiliki hubungan yang dekat dengan Allah dan itu sangat baik. Tetapi manusia memberontak dan hubungan menjadi retak dan akses kepada Allah hilang. Namun Allah berjanji kepada Abraham bahwa dia akan memulihkan berkatnya bagi semua bangsa. Dan itu mencakup pemulihan hubungan dan akses ke hadirat Allah. Di Sinai, hadirat Allah ada tepat di depan mereka, dan tentunya itu cukup menakutkan. Dan Allah hadir untuk mengundang bangsa Israel masuk ke dalam hubungan yang unik dan dekat dengan Allah. Kata yang dipakai untuk menjelaskan hubungan ini adalah perjanjian. Itu seperti sebuah perjanjian legal antara Allah dan umat Israel. Dan ini sangat unik karena sampai di sini, Allah belum pernah meminta bangsa Israel untuk melakukan apapun sebagai timbal balik selain percaya kepadanya. Tapi di gunung ini, Allah hendak meminta bangsa Israel untuk melakukan sesuatu. Tepatnya, banyak hal. Allah memberikan serangkaian hukum kepada mereka, termasuk 10 perintah Allah. Dan jika bangsa Israel menaati semua perintah ini, mereka akan menjadi orang-orang yang mewakili Allah bagi bangsa-bangsa di dunia. Seperti seorang imam. Ya, sebenarnya untuk itulah Allah memanggil mereka, yaitu menjadi kerajaan para imam. Dan semua kisah ini terhubung dengan janji kepada Abraham bahwa keluarganya akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Oke, tapi menaati hukum-hukum ini sangatlah sulit karena banyak sekali jumlahnya. Dan hukum-hukum itu menetapkan standar yang sangat tinggi. Jika kita memikirkannya, maksud saya, jika saja ada seseorang di dunia ini yang mampu melakukannya, orang-orang inilah yang mengalami secara langsung anugerah dan kuasa Allah ketika dia menyelamatkan mereka dari perbudakan. Mereka setuju untuk memenuhi syarat-syarat itu. Namun, kemudian mereka menolak untuk masuk ke dalam hadirat Allah karena hadiratnya masih cukup menakutkan. Dan karena orang-orang tidak mau pergi, maka naiklah Musa ke atas gunung sendirian untuk bertemu dengan Allah. Namun Allah tetap ingin berada bersama dengan umatnya. Maka ia berkata, "Oke, jika orang-orang ini tidak mau datang ke sini kepadaku, maka akulah yang akan turun dari gunung ini untuk bersama dengan kalian semua." Dan itulah mengapa dia memerintahkan Musa untuk membangun kemah yang rumit ini sebagai tempat di mana hadirat Allah bisa hadir di antara umatnya. Dan itulah sebabnya hal berikutnya yang kita temukan adalah 7 bab berisi cetak biru arsitektural yang sangat rinci untuk kemah ini. Itu amat sangat panjang. Tapi setiap detail sangatlah penting dan memiliki makna simbolis. Sebagai contoh, ada gambaran Taman Eden di dalam kemah suci. Itu untuk mengingatkan kita bahwa jika kita ada di dalam kemah suci, berarti kita ada dalam hadirat Allah. Kemudian, kita mendapati 6 bab yang menjelaskan bagaimana mereka membangun kemah suci dengan benar-benar mengikuti cetak biru. Kata demi kata. Mari kita mundur sedikit, karena sebelum kemah suci selesai dibangun, ada cerita yang sangat penting. Musa datang dari gunung dengan 10 perintah Allah dan cetak biru di tangannya. Dia menemukan bangsa Israel melanggar 2 perintah pertama dari perjanjian. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku dan jangan menyembah patung. Benar. Jadi di sini, segera setelah menyetujui perjanjian itu, mereka mengadakan pesta ritual ini. Mereka menyembah berhala. Sehingga Allah berfirman kepada Musa, "Kamu tahu, ini tidak akan berhasil. Aku akan membinasakan umat ini dan memulai yang baru bersama engkau." Tetapi Musa mengingatkan Allah akan janjinya kepada Abraham dan memohon kepada Tuhan untuk mengampuni mereka. Ini merupakan percakapan yang benar-benar aneh. Mengapa Allah perlu diingatkan akan sesuatu? Ya, rasanya aneh. Tetapi percakapan ini mengundang kita ke dalam pengalaman Allah tentang duka cita dan rasa sakit karena tindakan bangsa Israel. Allah bisa pergi begitu saja. Namun Allah memilih untuk setia kepada janji-janjinya, walaupun dia tahu itu akan merugikannya. Kita sampai kepada penghujung kitab ini. Kemah suci selesai dibangun. Hadirat Allah turun dari gunung untuk memenuhi kemah suci. Dan di bagian akhir, Musa berusaha masuk ke dalam kemah suci untuk masuk dalam hadirat Allah. Namun dia tidak bisa. Dia tidak bisa masuk ke dalam dan begitulah kitab ini berakhir. Kenapa Musa tidak bisa masuk? Itu adalah intinya. Nah, ketika bangsa Israel menyembah patung anak lembu emas, itu seperti sebuah tamparan di wajah terhadap kasih setia Allah. Jadi Musa tidak bisa begitu saja memasuki kemah suci, seolah semuanya baik-baik saja. Ada masalah yang lebih dalam lagi dalam hubungan ini. Bisakah mereka memulihkan hubungan dan masuk ke dalam hadirat Allah? Itulah yang akan dibahas di dalam kitab selanjutnya, yaitu Imamat. 자,
자, 어때요? 아이고. Bagaimana? Apakah isi eh, belakang yang keluaran ini bangsa Israel sudah lakukan apa? Ketika Musa naik ke atas Gunung Sinai, orang-orang Israel sudah apa? Menyembah patung, Ya, menyembah patung. anak lembu. Ya, anak lembu, emas. 그쵸? 그리고 menyembah dia. itu. 자, 그러면 tetapi kenapa Allah pada bangsa Israel kalau melalui Musa bangun kemah sucinya? Kenapa? Tidur? 다 자요? tidur? capek? Karena tidak punya rumah, jadi bangun kemah suci? Ya, Tuhan tetap setia memegang janjinya. Iya, yang pertama itu adalah ada janji Allah dengan Abraham, Ishak, Yakub. 그리고 kemudian Musa sudah mengingat itu janji Abraham. Meskipun bangsa Israel semua menyembah anak emas, anak lembah, Anak lembu emas. anak lembu emas, 맞아요. 근데 hanya Musa mengingat janji Allah. Iya. Kepada Abraham. 네, janji Abraham. Ini seperti sama jaminan sekarang ini. 사람들, orang-orang lain, manusia sekarang mau takut virus corona, itu fakta itu fakta. Tapi kita harus mengingat Allah, janji Allah. Allah menyertai kita. Meskipun orang-orang lain takut virus corona, takut dunia ini, lupa janji Allah, lupa Allah, kehendak Allah, tetapi kita tidak bisa lupa seperti mereka sama. Lupa janji Allah. Kita harus mengingat Allah dan Alkitab dan firman Allah. Amin. Amin. 네. Karena Allah akan membangkitkan imam-imam kudus dalam kerajaan Allah melalui Musa dan pada bangsa Israel. 그래서 jadi 계속 terus silakan Musa mengajar pada bangsa Israel bangun kemah suci, bagaimana beribadah Allah.
우리도 같아요. kita juga seperti sama. 똑같아요. Setelah dunia ini, setelah tinggal hidup di sini, kita pergi kemana? 네, surga. surga. 하와이 갈 거예요? pergi 하와이? saya juga belum pernah pergi 하와이. 우리는 kita rencana pergi ke surga kerajaan Allah. Saya berharap jangan lupa kehendak ini. 네. 우리 같이 기도해요. Mari kita berdoa untuk Indonesia. Untuk Indonesia. Yang keluarga dan teman-teman dan virus corona 같이 기도했으면 좋겠어요. 그리고 terus 우리 이나 그리고 릴리 이나 릴리 orang tua 위해서 untuk mereka ayo berdoanya 같이 기도할게요. 자, 우리 기도합시다. 자, berdoa. Mari kita berdoa untungnya. 하나님, 지금 우리 인도네시아를 위해서 기도합니다. 인도네시아에 있는 우리 가족들 볼 수가 없습니다. 볼 수 없고 만날 수가 없습니다. 주님 도와주시옵소서. 그곳에 있는 우리 친구들이 많이 있습니다. 우리 형제 자매들이 많이 있습니다. 하나님 도와주시옵소서. 하나님 그들을 지켜주시고 불쌍히 여기시고 주님 그곳에서도 주의 복음이 살아날 수 있도록 주님 역사하여 주시옵소서. 주님 아버지 하나님 도와주시옵소서. 또한 우리 이나와 릴리 위해서 기도합니다. 부모를 이곳에서 잃었는데 주님 정말 그들을 위로하시고 그 가족들을 위로하여 주시옵소서. 주님 아버지 하나님 도와주시옵소서. 우리가 할 수 있는 게 없습니다. 우리가 할 수 있는 것이 정말 아무것도 없습니다. 주님 도와주시옵소서. 하나님 우리의 기도가 주님께서 들려지기를 간절히 소망합니다. 지금도 코로나 때문에 코로나로 힘들어하고 어려워하고 있는 이 땅 가운데 하나님 주의 능력을 보이시고 하나님 정말 저희를 불쌍히 여기시고 자비를 베풀어 주시옵소서. 은혜를 내려 주시옵소서. 이 시기를 이겨나가는 것이 필요한데 주님 저희가 할 수 있는 것이 없습니다. 주여 도와주시옵소서. 아버지 하나님 주님 도와주시옵소서. 하나님께서 함께 하시기를 간절히 소망합니다. 주님 아버지 하나님 함께 하시고 도와주시옵소서. 주여
percaya melihat Allah. Tuhan, tolong bantu kita, tolong bantu keluarga saudara-saudari gereja shelter kami. Tuhan, kita tidak bisa bertemu keluarga dan teman-temannya. Hanya kita bisa berdoa untuk mereka, untuk sana, untuk Indonesia. Tuhan, 도와주시옵소서. 자, 제가 기도할게요. saya berdoa. Terima kasih Tuhan. Hari ini kita sudah lihat keluaran dan mengerti kehendak Allah melalui keluaran pasal 39 dan 40. Tuhan, kita adalah manusia saja. Jadi kami sudah berdosa lagi. Kami perlu kekuatan Allah. Kami perlu karunia Allah. Tuhan, tolong menghiburkan Indonesia dan keluarga yang jemaat shelter kami. Kita tidak bisa bertemu dengan mereka, jadi hanya bisa berdoa untuk mereka. Tuhan, tolong mendengar doa kami. Tolong menyertai mereka, menyertai kita. Terima kasih Tuhan. Meskipun dunia ini sangat takut, tetapi kita terus percaya Allah selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. 자, 우리가 그레자 쉘터 rencana dikirim Indonesia masker. Jadi siapa perlu masker, kasih saya tahu dengan alamat. Oh iya. 네, 저한테 알려주세요. 그러면 우리가 마스크 보낼 거예요. 마스크 코리아 bagus. Iya. 마스크 코리아 bagus. 보낼 테니까 알라맛 저 알려주세요. kasih saya tahu. Iya. 이거 Nanti saya kirim. 네네. 라인 메시지로 저한테 보내주세요. Iya. 오케이.
Oke. Hari ini sampai sini. Terima kasih Bapak Nen. Selamat malam, Tuhan memberkati. Malam doa. Sehat-sehat. Amin. Baik. Jaga kesehatannya.